Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazna sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak, Ibu, saudara-saudari, solihin solihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini Allah memperkenankan kita untuk dapat melanjutkan pembahasan kitab karya ulama besar Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitabnya Adabun Nikah wa Kasrus Syahwatain, nasihat pernikahan Imam Al-Ghazali. Kita sampai pada bagian yang ketiga, afatun nikah. Apa itu afatun nikah? Kesulitan-kesulitan yang akan ditemui oleh orang setelah menikah. Ya. Beliau di dalam kitabnya menyebutkan amma afatun nikah fasalas. Kesulitan yang paling sering ditemui oleh orang-orang yang menikah, yang paling besar itu tiga. Kata beliau, ada tiga. Dan satu persatu insya Allah akan kita bahas pada singkatnya waktu yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan dan menolong kita untuk dapat memahami ilmu yang dapat kita pelajari pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kata beliau, kesulitan yang pertama, yang paling berat, fahiya aqwaha, kata beliau. Ini kesulitan yang paling besar. Ya. Yaitu al-ajzu an talabil halal. Al-ajzu an talabil halal, yaitu kesulitan dalam mencari nafkah yang halal. Terutama untuk para suami, berarti ini ya, untuk para suami ya. Apalagi ketika seorang suami menikahi istrinya atau menikahi wanita dalam keadaan ya ibtirabil ma'ayis. Ibtirabil ma'ayis itu apa? Ekonominya lagi krisis nih ya. Jadi nikah modalnya nggak banyak gitu ya. Nikah cuman modalnya apa? Modalnya mahar. Itu pun masih ngutang di BMT gitu ya. BMT Arafah misalnya. Ya, jadi dia memang sudah sangat berhajah untuk nikah, tapi ternyata apa? Ternyata dia nggak punya banyak harta untuk menikah, gitu ya. Akhirnya ya cuman cukup untuk beli mahar, ya. Jadi maharnya itu Quran wakaf dan seperangkat alat sholat misalnya seperti itu, terus beberapa ribu rupiah saja. Ya. Setelah itu apa? Setelah itu dia tidak punya banyak harta, hidup bersama istrinya, tidak punya banyak harta. Kata beliau apa? Fayakunun nikah sababan fit tawassu' lit talab wal it'am minal haram. Itu menjadi sebab utama ya, seorang suami mencari rizki yang haram karena sebab pernikahannya. Ya. Jadi banyak orang mengira menikah itu kan enak saja. Ternyata ada tidak enaknya. Tidak enaknya adalah ketika kesempitan secara ekonomi itu datang, ya, sedangkan seorang suami stuck di situ, bingung mencari rizki yang halal, ya, sehingga apa? Sehingga kata beliau, fa ammal mutazawwij fa fil aktsar yadkhulu fi madakhilus su' fayattabi hawa zaujatihi. Akhirnya karena kesempitan itu, akhirnya dia menuruti hawa nafsu istrinya. Hawa nafsu istrinya artinya istrinya menuntut ini dan itu. Makanya di sini juga harus ada kolaborasi yang baik antara suami dan istri dalam masalah keuangan ini. Ya. Jadi tidak boleh istri itu dominan hanya
menuntut suami Dimas, ya kok mulai gak nggawa apa-apa. Nah, itu juga tidak boleh. Menuntut seperti itu tuh kalimat-kalimat yang paling horor bagi seorang suami. Ya, Rasulullah pernah mendiamkan istrinya 1 bulan kan, gara-gara istrinya demo minta dinaikkan nafkah. Ya, dalam sirah kita kenal dan ayat-ayat Al-Quran turun karena itu. Sampai Rasulullah diminta untuk menceraikan istrinya gara-gara masalah nafkah. Seperti itu ya. Nah, ini penting dan menarik sekali untuk kita bahas, ya. Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, ya, mengatakan ini ujian terbesarnya seorang suami, atau kesulitan yang pertama akan ditemui dan yang paling berbahaya ini karena soal halal dan haram. Ya, soal halal dan haram. Bahkan Imam Al-Ghazali menyebutkan satu riwayat, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, Innal abda la yuqafu indal mizan walahu minal hasanat amsalul jibal. Ada nanti seorang hamba itu yang berdiri di depan mizan, di depan timbangannya di akhirat nanti, dia memiliki kebaikan yang sangat banyak, ya, amsalul jibal, kebaikannya itu bergunung-gunung, ya. Fayus'alu an ri'ayati ailatihi, lalu ditanya sama Allah tentang tanggung jawabnya kepada anak istrinya, wal qiyami bihim, dan merawat anak istrinya ndak nih, ditanya sama Allah. Wa an malihi min aina iktasabahu, dari mana hartanya dia dapatkan selama menafkahi anak istrinya. Wa fima anfaqahu, dan untuk apa hartanya itu dipergunakan, ya. Sampai setelah ditanya-tanya sama Allah, dia jawab dengan jawaban-jawaban hatta yastaghriqa bitilkal mutalabat, hingga akhirnya semua kebaikannya lenyap karena tuntutan-tuntutan pertanyaan tadi, ya. Falatabqalahu hasanah, maka tidak tersisa sedikit pun kebaikan untuknya. Fatunadil malaikatu, malaikat lantas memanggilnya, lalu para malaikat berkata kepadanya, hadzalladzi aqala iyaluhu hasanatihi fid dunya, ini semua karena sebab keluarganya lah yang memakan kebaikan-kebaikannya. Artinya apa? Keluarganya kan tak jadi tanggung jawab suaminya, sehingga apa? Kebaikan-kebaikannya di dunia habis karena sebab keluarganya. Fartuhinal yauma bi'amali, sehingga amalannya tergadai pada hari ini, ya. Maka nanti yang menjadi tanggung jawab seorang laki-laki, seorang suami, kata Imam Al-Ghazali, inna awwala ma yata'allaqu birrijal au birrajul fil qiyamah ahluhu waladuhu. Yang pertama kali nanti akan dikaitkan Allah di hari kiamat itu adalah anak dan istrinya, ya. Anak dan istrinya, ya. Maka anak-anak dan istrinya itu nanti akan berdoa kepada Allah, ya Rabbana khudh lana bihaqqina minhu, ya Allah ambil darinya hak-hak kami yang dulu tidak diberikan oleh suami-suami kami, oleh ayah-ayah kami. Fa innahu ma 'allamna ma najhal, sesungguhnya suami-suami kami, ayah-ayah kami dulu tidak pernah ngajari kami sesuatu yang belum kami ketahui, hak lain. Jadi yang ditanyakan tidak hanya hak harta, tapi juga kadang hak pendidikan juga ditanyakan, ya, ditanyakan oleh Allah. Wa kana yut'imunal haram wa nahnu la na'lam, ya. Suami-suami kami dulu memberi kami makan makanan yang haram dan kami tidak tahu, ya Allah. Kembalikan hak-hak kami itu, ya Allah, dari dirinya, ya. Makanya hadirin muliakan Allah, para ulama salaf itu pernah berkata seperti ini, idza aradallah bi 'abdin syarran sallata 'alaihi fid dunya anyaban tunhishuhu, ya. Yakni al-iyal. Ketika Allah menginginkan seseorang itu mendapatkan keburukan, Allah akan jadikan di dunia taring-taring yang akan menggigitnya. Taring-taring yang akan menggigitnya di sini adalah keluarganya, ya. Jadi Allah kalau ingin seorang itu buruk, dia dijadikan tidak tanggung jawab sama keluarganya, ya. Makanya hari ini dimuliakan Allah, ini penting sekali ya dalam masalah menjemput rizki yang halal ini.
Bahkan para ulama itu mengatakan pintu rizki halal bagi seorang suami atau seorang ayah itu ada 6. Rizki halal di dunia ini ada 6. Yang pertama itu ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang, itu harta yang paling halal di atas muka buminya Allah, itu ghanimah. Sekarang kan tidak ada perang ya, jadi belum ada ghanimah. Tapi ini harta yang paling halal. Ya. Yang kedua, Pak, harta yang diperoleh dari keterampilannya. Dia punya skill, misalnya jahit, dia punya skill masak, dia punya skill misalnya desain, dia punya skill barbershop, dia punya skill videographer, misalnya seperti itu. Skill itu harta yang halal, ya, harta yang halal. Itu yang paling halal, menempati urutan kedua. Ya. Lalu yang ketiga apa? Berdagang. Pintu berdagang ini, berdagang itu nggak buat ya. Berdagang itu yang dimaksud itu mengambil barang terus menjualnya. Ya, jadi kulaan, jual. Ini juga butuh skill kan, butuh keterampilan. Ya, ngambil buku, jual bukunya, atau ngambil baju, jual bajunya. Nah, ini harta yang paling halal. Ya, pintu rizki yang paling halal itu yang ketiga, kata para ulama. Ya. Jadi apapun perdagangan ini pintu yang diberkahi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ana wa tajir kahataini. Aku dan pedagang nanti di surga seperti ini. Dekat sekali dengan pedagang. Tapi maksudnya di sini pedagang yang jujur, ya. Ya. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, at-tujarul fujjar. Ya. Sungguhnya pedagang itu orang-orang fajir. Maksudnya ada, ini aglabiyah ya. Kebanyakan pedagang itu fajir. Jadi hati-hati juga jadi pedagang. Karena kadang-kala pedagang itu yang ngobrol sumpah, ya. Terus dia tidak transparan sama barang dagangannya. Barang sudah jatuh dibilang tidak pernah jatuh, ya. Barang lama dibilang barang baru. Makanya Rasulullah ketika membuat dan membangun pasar Madinah itu, hal yang rutin dilakukan Rasulullah setiap hari di waktu siang itu keliling ke pasar. Keliling ke pasar, ngecek di dalam pasar Madinah itu ada kecurangan tidak. Pernah suatu hari Rasulullah mendapati apa? Kurma-kurma yang bagus ditaruh atas, kurma-kurma yang jelek ditaruh bawah sama pedagangnya. Terus Rasulullah mengatakan, "Ma hadza man ghasya falaysa minna." Apa ini? Ya, barang siapa yang berbuat curang maka tidak termasuk golongan kami. Ini menunjukkan bahwa perdagangan itu pintu rizki yang paling halal, tapi harus berhati-hati di dalamnya. Ya. Karena bisa jadi sesuatu yang paling berbahaya kalau dia tidak jujur. Ya, makanya di satu sisi Rasulullah mengatakan para pedagang nanti sedekat ini di jannah dengan diriku. Ya. Di sisi lain Rasulullah mengatakan at-tujaru huwal fujjar atau at-tujaru humul fujjar. Bahwa para pedagang itu orang-orang yang fasik, orang-orang yang fajir. Nah, seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu, terkhusus ilmu syar'i. Ya. Para ulama membahasnya apakah mengajarkan ilmu syar'i ya itu boleh memasang tarif atau tidak. Ya. Para ulama membahas itu. Sebagian memperbolehkan, sebagian tidak memperbolehkan. Ya, tapi kalau ada hasil dari mengajarkan ilmu, misalnya dengan guru ngaji, ya ngajari tahsin misalnya, terus orang yang ngajari tahsin kok memberikan sesuatu untuk kita, maka itu harta yang halal, ya harta yang halal, selama memang tidak pasang tarif, ya tidak pasang tarif, ya. Kadangkala ya juga ada yang tega, gurunya datang jauh-jauh, cuman cuman jazakumullahu khairan gitu ya. Nah, ini juga ya kurang beradab gitu ya, kurang beradab. Sebenarnya tidak ada masalah karena memang tidak pasang tarif, tapi kita juga dituntut untuk beradab kepada para ahlul ilmi. Baru setelah itu yang kelima adalah bertani, bercocok tanam itu juga harta atau rizki, pintu rizki yang halal. Ya, di dalamnya juga para ulama menyebutkan berternak juga termasuk di dalamnya. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah ini yang paling terakhir ya, dan ini halal. Apa? Berhutang. Dengan niatan hutangnya dibayar. Kalau berhutang tapi tidak pernah
tidak pernah mikir kapan tak balik kapan saya kembalikan. Nah ini tidak benar. Yang halal itu berhutang tapi dia niat bulan depan saya insya Allah dapat rezeki, saya balik. Lah itu hutang. Makanya masalah hutang itu masalah yang sangat diwanti-wanti di dalam Al-Quran. Ayat paling panjang dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah 282. Itu membahas tentang tutorial berhutang dengan benar. Makanya kebanyakan orang yang akhirnya hutangnya macet itu karena tidak sesuai dengan Al-Baqarah 282. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala membahas masalah hutang itu begitu rincinya dan begitu panjangnya ayatnya? Karena memang seringkali hutang ini menyebabkan dosa-dosa yang lain. Ya. Dan kalau orang ngasih hutang, hutangnya tidak seberapa, tapi gara-gara tidak mengikuti tutorial yang ada, caranya itu bagaimana berhutang yang benar, menghutangi itu caranya gimana, akhirnya apa? Yang dihutangi nggak bayar-bayar, padahal ya cuman sedikit, tapi akhirnya menyebabkan penyakit hati. Ya, ditagih katanya belum punya uang, ternyata ketika ketemu di pasar lagi belanja. Misalnya seperti itu kadang-kala menyakitkan. Atau kadang-kala orang yang berhutang itu lebih galak daripada yang dihutangi. Ya, nah ini lebih menyakitkan. Makanya dalam kaidah saya tidak menghutangi orang, Bapak Ibu. Ya, kalau ada orang berhutang ke saya tidak kasih. Ya, tapi saya kasih uang saja daripada saya hutang. Maksudnya begini, misalnya ada orang, saya pinjam uang 5 juta dong. Ya. Kita punya uang 5 juta itu, tapi kita khawatir hati kita tidak kuat nanti ketika dia misalnya terlambat bayar hutang. Ya, maka yang aslah dan yang lebih memberikan maslahat apa? Kasih saja uang secukupnya. Ya, saya kasih 1 juta aja ya, yang lain coba ke yang lain. Tapi ini hibah buat antum, tidak usah antum kembalikan. Semoga Allah mudahkan urusan. Itu malah lebih baik daripada apa? Daripada terus kita ngeculkan uang berhutang. Terus akhirnya kita tahu orang ini pasti terlambat ini nanti, ya. Tapi orang butuh, saudara kita butuh, ya. Nah seperti itu caranya, ya. Kalau memang kita betul-betul belum kuat untuk menjaga hati, caranya ya tadi, caranya kasih saja, tidak usah jadi hutang, gitu ya. Nah itu win-win solutionnya, ya. Cara pertengahannya seperti itu, ya. Cara pertengahannya. Nah itu hadirin dimuliakan Allah. Jadi ada pintu-pintu rizki yang memang dianjurkan oleh para ulama. Ya. Nah tinggal kita ini mengambil pintu rizki yang mana. Nah ini harus dipikirkan oleh seorang suami dan seorang istri. Ya, makanya para ulama juga membahas apakah para istri itu boleh membantu suaminya mencari rizki yang halal. Jawaban para ulama boleh. Boleh mencari rizki, membantu suaminya. Akan tetapi dia harus tetap menjaga kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri. Jangan sampai seorang istri dia menjadi wanita karir, terus akhirnya hak-hak suaminya tidak terpenuhi atau tanggung jawabnya sebagai istrinya tidak terpenuhi. Sampai rumah sudah capek, rumah masih kotor dan lain sebagainya, sampai akhirnya apa? Suaminya tidak mendapatkan hak yang harusnya didapat dari istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Imam Al-Ghazali masih pada poin pertama, pada poin kesulitan pertama, beliau mengatakan, ya, qallaman yatakhallas minha. Sungguhnya hanya sedikit orang yang bisa terbebas atau bisa melalui kesulitan ini. Tidak banyak orang yang bisa melalui kesulitan ini. Artinya apa? Memang ini kesulitan yang luar biasa. Mencari rizki itu sesuatu yang gampang. Yang tidak gampang itu halal dan tidaknya itu. Makanya suami itu tugasnya keluar rumah berikhtiar mencari ma'isyah yang halal. Istri itu di dalam rumah tugasnya menfilter setiap rizki atau setiap harta yang dibawa suaminya dari luar rumah. Menfilter itu ya boleh kita menanyakan, misalnya di tengah bulan kok tiba-tiba bawa uang banyak, padahal biasanya uang banyak itu datangnya awal bulan. Itu boleh, haknya seorang istri bertanya kepada suaminya, ini mohon maaf mas, ini dari lagi dapat bonus atau apa, boleh dengan kalimat-kalimat yang tidak menyinggung tentunya. Kalau ternyata ini dapat bonus itu tapi bukan dari bos, dari kliennya bos misalnya seperti itu, istri boleh menfilter. Ini kita belum tahu hukumnya loh mas, kita tanyakan dulu yuk ke ustadz.
apa hukumnya, boleh atau tidak. Nah, ini tugasnya istri, ya, filterisasi setiap harta yang masuk. Karena bahayanya kalau ada harta yang haram masuk ke rumah kita, dinikmati oleh istri dan anak kita, ya, makanan-makanan yang haram hanya akan menumbuhkan daging-daging yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini membahayakan sekali. Menjadikan orang doanya jadi tidak mustajab, menjadikan orang jadi berat untuk beribadah, sholatnya jadi nggak khusyuk, ya. Terus akhirnya dia malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, qallaman yatakhallasu minha. Hanya sedikit orang yang bisa melalui kesulitan ini. Illa, kecuali man lahu malun maurus. Kecuali ya memang dia ini punya harta banyak. Artinya dia punya harta waris banyak. Orang tuanya orang kaya. Nggak ada masalah, ya. Nggak ada masalah. Dia kaya 7 turunan misalnya, ya. Dia turunan yang ke-6 atau yang ke-7, berarti kan masih. Saya itu sebenarnya kayak 7 turunan juga Bapak Ibu. Hanya saya keturunan ke-8, ya. Makanya nggak terlalu kaya begitu ya. Lah, ada orang yang lahu malun maurus itu. Ada juga yang muktasibun min halalin yaufi bihi bi ahlihi. Memang dia punya profesi yang sudah mapan. Misalnya dia orang yang dia punya jabatan tertentu di tempat kerjanya, ya, sudah bisa mencukupi keluarganya. Nah, ini yang bisa terhindar dari apa? Dari kesulitan yang pertama ini. Tapi kan nggak semua orang itu penghasilannya kan tetap, ya. Ada penghasilannya itu yang masih naik turun, ada yang serabutan, apalagi masa pandemi seperti ini. Maka ini ujian tersendiri. Terus kata beliau juga, wa kana lahu minal qanaah ma yamna'uhu minaz ziyadah. Ada orang itu yang kerjaannya tidak tetap, ya, penghasilannya masih serabutan, tapi dia punya sifat qanaah dalam dirinya. Nah, ini penting. Sifat qanaah itu apa? Merasa cukup dengan pemberian Allah. Ya, jadi dia bisa ngelerem istrinya, bisa mengajak anak-anaknya untuk bersabar dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, ma yamna'uhu minaz ziyadah, sehingga dia tidak mengambil jalan riba. Jalan ziyadah, jalan riba. Tidak diambil. Pokoknya ya sudah, kita syukuri saja apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu apa? Ada juga orang yang punya keterampilan, ini yang saya sebutkan tadi, ya. Yang memang dia punya keterampilan. Dia tidak punya kerjaan tapi dia punya keterampilan, ya. Dan itu biasanya orang yang bisa lolos dari apa? Dari kesulitan yang pertama ini, ya, dari kesulitan yang pertama ini. Makanya hari ini dimuliakan Allah, ada kitab yang bagus sekali judulnya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, karangannya Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu ketika sibuk mencari dunia, dunianya jangan sampai melupakan akhirat. Makanya kata beliau, agar kerjaan kita, terutama para ayah, ya, para suami, kerjaan kita itu tetap diberkahi Allah. Artinya kalau banyak, ya banyaknya itu tidak melalaikan kita. Kalau hasilnya sedikit, sedikitnya itu barokah. Kata beliau, adab orang bekerja itu ada 10, kata beliau, ya. Adabnya orang bekerja itu harus ada 10. Lah 10 ini harus diperhatikan, ya. Lah adabnya apa saja orang bekerja itu 10? Kata beliau yang pertama, sebelum keluar rumah, bulatkan tekad kepada Allah untuk memaafkan orang yang bersalah yang kita temui nanti. Untuk memaafkan orang yang berbuat salah yang kita temui nanti. Karena kalau sudah keluar rumah itu, bapak-bapak, sudah ke pasar itu tempatnya setan kan. Ada aja orang nipu, ada orang yang berbohong dengan dagangannya, ada orang yang pinter tawar-menawar tapi ternyata entul gitu ya. Ya. Tahu entul enggak, Bu? Entul tahu enggak? Entul itu orang yang sudah bersekongkol dengan penjual, menaikkan harga agar yang lain beli dengan harga yang lebih tinggi daripada itu. Padahal itu sak tim sama yang jualan, nah kayak gitu itu. Kan ada macam-macam orang itu. Nah maka kata beliau yang pertama, sebelum keluar rumah itu harus ada tekad mental, ya, punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk bisa memaafkan orang-orang yang berbuat salah nanti yang dia temui.
Jadi memang hatinya harus dilonggarkan dulu. Pasti ketemu sama orang-orang seperti ini. Tidak hanya di pasar, di tempat kerja kadang-kala seperti itu. Ada kawan kerja yang misalnya iri dengan posisi kita, seperti itu. Ada yang mungkin dia rival, menjadikan kita rival, bukan teamwork, seperti itu. Lah itu maafkan dulu. Ya. Ini menambah keberkahan, kata beliau. Menambah keberkahan. Lalu yang kedua, sebelum keluar rumah, berwudu dan tunaikan sholat sunnah dan minta keselamatan kepada Allah. Nah, ini dibiasakan sebelum keluar sholat sunnah dulu. Kalau pagi ya sholat duha dulu, sama minta kepada Allah agar diberi keselamatan. Ya, keselamatan dalam mencari rezeki yang halal, keselamatan dalam perjalanan, kesemuanya. Ya, wudu dulu biar Allah jaga kita dalam kesucian. Lalu yang ketiga kata beliau, jadi ulama-ulama dulu itu memperhatikan sampai hal-hal yang seperti ini. Ini kan hanya masalah-masalah adab ya, tapi ternyata bisa mempengaruhi keberkahan karena kita menyertakan Allah dalam aktivitas kita berarti gitu ya. Yang ketiga adalah jika hendak keluar rumah, titipkanlah keluarga rumah dan apa saja yang ada di dalamnya kepada Allah, dan apa saja yang ada di dalamnya kepada Allah. Astaudiukumullahu alladzi la tadi'u wada'i'uhu. Aku titipkan kalian kepada Allah, zat yang apabila dititipi tidak hilang barang titipannya. Ya. Kita penting untuk melakukan ini ya, karena ini sunnah ya. Doanya sudah diajari Rasulullah dan kita percaya wallahu khairun hafidho. Allah itu sebaik-baik penjaga keluarga kita. Sehingga ketika seorang itu sudah menitipkan keluarganya kepada Allah, dia akan lebih maksimal dalam bekerja. Kata Ibnu Athaillah seperti itu. Dia akan lebih habis-habisan dalam mencari rezeki yang halal. Tidak ada tanggungan di rumah karena sudah dititipkan sama Allah, sudah ikhlas dia. Ya, sudah ikhlas. Makanya dalam doa safar itu kan ada kalimat begini ya, Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, engkau adalah temanku dalam perjalanan dan engkau adalah penggantiku untuk keluargaku. Artinya memang wakilku untuk keluargaku, dititipkan kepada Allah. Ini adab yang ketiga. Adab yang keempat, jika keluar rumah maka berdoalah. Yang sering saya ulang-ulang, kita ini kadangkala lupa menyertakan Allah dalam setiap aktivitas kita, Bapak Ibu. Ya, makanya kita penting untuk menyertakan Allah dalam aktivitas kita. Makanya keluar rumah saja ada doanya. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Huruf ba di dalam kalimat bismillah, para ulama berselisih pendapat menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, ba-nya itu dengan menyebut nama Allah itu litabarruk, untuk mencari keberkahan agar aktivitas kita berkah. Pendapat yang kedua kata para ulama, ba-nya di sini artinya tidak hanya dengan, tapi ba di sini artinya baul isti'anah, ba memohon pertolongan. Ba memohon pertolongan itu berarti maknanya jadi begini, ya Allah, aku memohon pertolonganmu dalam perjalananku ke tempat kerja dengan menyebut namamu ya Allah. Jadi mohon pertolongannya Allah. Kenapa? Karena kita tidak pernah bisa memprediksi apa yang terjadi di luar rumah, hadir. Di jalan kita tidak pernah tahu. Ya. Tidak pernah tahu nanti ternyata rem kita blong. Tidak pernah tahu ternyata nanti ada nenek-nenek yang tiba-tiba nyebrang di depan kita. Tidak pernah tahu jangan-jangan nanti dari arah yang berlawanan ada truk tronton yang remnya ternyata blong terus menabrak kita. Maka kita butuh pertolongannya Allah. Dalam urusan kerjaan kita juga sama. Kita kan tidak pernah tahu ada pembeli yang ternyata menipu kita. Ada teman bertransaksi yang ternyata dia culas kepada kita. Kita butuh pertolongannya Allah. Makanya adabnya ketika keluar rumah itu berdoa kepada Allah. Dan kata Rasulullah, kullu amrin dzibalin lam yubda bismillahi fahuwa abtar. Segala sesuatu yang bernilai positif, ya, yang tidak dimulai dengan menyertakan Allah, menyertakan nama Allah, bismillah, tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa abtar, maka hilang keberkahannya.
ya, hilang keberkahannya. Jadi setiap segala sesuatu itu minta ditemani sama Allah. Kalau kata guru saya 2T, temani, titipkan, ya, temani, titipkan. Minta ditemani Allah dalam segala aktivitas kita, titipkan kepada Allah semua urusan kita. Kalau sudah temani, titipkan ini, insya Allah urusan kita jadi mudah, gitu ya. Insya Allah urusan kita jadi mudah, ya. Jadi itu yang keempat, jadi semua hal, mau minum bismillah, mau mulai pekerjaan bismillah, mau mulai jahit bismillah, mau mulai upload, ya, yang jualan online bismillah, sertakan Allah, ya, sertakan Allah. Bahkan ketika kita masuk ke dalam rumah saja suruh bismillah kan, padahal masuk rumah selesai kita beraktivitas capek di sore hari, masuk rumah itu kan doanya bismillah, bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Loh, kok masuk rumah kok minta tolong sama Allah, Ustaz? Emang di rumah ada bahaya apa? Loh, justru bahaya di dalam rumah itu lebih besar kadangkala daripada di luar rumah. Masalah keluarga itu kadangkala lebih pelik di dalam rumah daripada di luar rumah. Makanya bahkan kita masuk rumah itu kita diminta untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ada anekdot berkata apa? Kebahagiaan terbesar dan kesedihan terdalam selalu datang dari dalam rumah, ya. Orang itu bisa sangat bahagia dari dalam rumahnya, tapi kadangkala kesedihan terdalam itu juga dari dalam rumah. Makanya kita butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla. Itu yang keempat. Yang kelima ini penting juga, Masya Allah, ya. Yang kelima adalah tegakkan amar ma'ruf sebagai rasa syukur kita atas nikmat kekuatan dalam bekerja dan nikmat hidayah dari Allah. Tegakkan amar ma'ruf. Jadi di tempat kerja itu juga harus amar ma'ruf, ya. Tempat kerja itu juga kalau melihat kemungkaran ya harus ditegur. Kenapa? Ini sebagai rasa syukur kita, Allah berikan kemampuan kita bekerja, Allah berikan hidayah kepada kita, ya. Tegakkan amar ma'ruf sebagai rasa syukur kita atas nikmat kekuatan dan nikmat ketakwaan. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang 41, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Dan orang-orang yang kami kuatkan di atas bumi Allah, mereka adalah orang yang aqamus shalah, yang menegakkan salat, wa atau zakat. Kalau keluar zakat ya dikeluarkan zakatnya. Yang ketiga apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau kita ini mau dikuatkan dalam pintu rizki kita, yang harus dilakukan di tempat kerja itu amar ma'ruf, ya. Nanti Allah yang akan makkannahum fil ardi, Allah yang akan menguatkan kita, ya. Allah yang akan menetapkan, mencondongkan hati orang-orang di sekitar kita itu agar apa? Agar percaya sama, kalau jualan ya jualan kita, ya. Kalau usahanya usaha restoran ya rumah makan kita. Orang itu nanti condong sendiri karena yang menguatkan Allah. Ada campur tangannya Allah di situ, ya. Syaratnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Harus ada amar ma'ruf di dalamnya. Yang keenam, berjalanlah dengan tenang dan rendah hati. Ketika keluar rumah, adabnya itu berjalan dalam keadaan tenang dan rendah hati, ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba kesayangannya Allah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan, ya, ayat ke-8 ayat ke-63, dan hamba-hamba kesayangannya Allah adalah ketika mereka berjalan di atas muka buminya Allah hauna, mereka dalam keadaan tenang, ya. Maksudnya tidak hanya ketika jalan saja tenang, maksudnya di sini apa? Dalam pekerjaan juga tidak boleh terburu-buru, ya. Harus profesional, tidak boleh tergesa-gesa. Semuanya dikerjakan dengan rendah hati, tenang, difikirkan dulu, ya. Tidak boleh ajalah, tidak boleh tergesa-gesa, gitu ya. Karena tergesa-gesa itu hanya datang dari syaitan. Yang ketujuh, kata Ibnu Athaillah,
ingatlah selalu Allah pada setiap aktivitas. Ya. Ingatlah Allah selalu dalam setiap aktivitas dengan berzikir. Ya. Jadi hari-harinya dalam pekerjaannya itu zikir, ya. Yang kerjaannya nyiapkan makanan, ya, porsi untuk pelanggannya, ya setiap kali ngambil piring sambil zikir, ya. Yang kerjaannya dia jualan, ya sambil berzikir, ya. Kita tahu kisahnya Imam Ahmad itu, ya. Ketika datang ke sebuah kota, ada seorang yang membuat roti yang setiap gilingan rotinya dia beristighfar kepada Allah. Ditanya, kenapa kamu kok istighfar terus? Ya gara-gara istighfar ini setiap doa saya tidak ada yang ditolak sama Allah, mesti ijabah. Hanya ada satu doa saja yang belum pernah diijabahi sama Allah. Apa doa itu? Saya berdoa agar bisa dipertemukan dengan Imam Ahmad, ulama yang terkenal itu. Ternyata Imam Ahmad datang ke situ itu juga bukan karena sebab orang ini. Dicondongan hatinya datang ke kota itu agar bisa menemui orang ini yang sudah berdoa lama agar bertemu Imam Ahmad. Jadi apa? Dia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas kerjaannya. Yang kedelapan, jangan sampai, kata Ibnu Athaillah, jangan sampai pekerjaannya melalaikan dari sholat berjamaah. Jangan sampai pekerjaannya melalaikan dari sholat berjamaah, ya. Diceritakan ada seorang salaf terdahulu yang kerjaannya itu menjadi pemukul batu, ya, pemecah batu itu, ya, tukang batu, ya. Yang ketika azan itu berkumandang, tangannya itu sedang mengangkat palunya seperti ini, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini karena malunya kepada Allah Subhanahu wa taala, Robnya memanggilnya, sedangkan dia sedang sibuk dengan urusan ma'isyahnya. Apa yang dilakukan salaf ini? Tidak mengayunkan, padahal mengayunkan sekali saja sah-sah saja dan itu boleh. Apa yang dilakukan apa? Menjatuhkan palunya ke belakang, lalu dia berangkat untuk mengerjakan sholat, ya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah juga pernah meriwayatkan Rasulullah SAW pernah suatu ketika di rumahku sedang memperbaiki sendal dan membantu pekerjaan rumah, ya. Ketika itu azan berkumandang, lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau, ya, berdiri meninggalkan kesibukannya seakan-akan beliau tidak mengenali kami lagi. Jadi wasdul langsung pergi ke masjid, ya. Itu adab yang dilakukan Rasulullah SAW dan para salaf dulu. Ketika sudah pekerjaannya itu urusan dunia, azan itu urusan akhirat, maka urusan akhirat didahulukan. Nah, ini adab yang harus dijaga yang ke-8. Yang ke-9, hindari sumpah dan menyanjung barang dagangan sendiri. Ya. Ya tadi dalilnya at-tujaru humul fujjar. Ya, pedagang itu kebanyakan adalah orang fajir karena suka mengobrol sumpah, ya, suka membranding barangnya sendiri padahal tidak sesuai kenyataan. Illa man barra wa sadaqa, kecuali pedagang yang baik dan pedagang yang jujur, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, jaga lisan kita dari ghibah. Nah, ini biasanya pedagang itu paling manis lisannya ketika menggibah dagangan orang lain. Nah, ini jangan sampai, ya, karena Allah itu bagi rizki kita sudah sangat merata dan Allah tahu hamba ini memang harus dikasih rizki sekian. Allah tahu. Yang penting kita jaga keimanan kita, Allah nanti yang bagi, ya. Karena kadang-kala Allah itu jadikan orang itu untungnya banyak. Kenapa kok untungnya banyak? Karena Allah tahu orang ini paling pandai memanfaatkan harta keuntungannya itu untuk di jalan Allah. Ya, dengan lihat orang-orang sukses di sekitar kita, orang-orang yang solih dermawan, Allah kenapa banyakkan hartanya kepada mereka? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu ini hambaku beriman, taat, tahu betul caranya menggunakan hartanya. Atau kadang-kala Allah itu banyakkan harta untuk kita karena Allah tahu tidak banyak yang bisa lakukan dengan amalan-amalan lain selain dengan amalan harta. Ya, mungkin sholat kita ini tidak terlalu kuat. Mungkin puasa Senin Kemis itu ya kadang jebol-jebol, ya.
Lah Allah tahu ini kayaknya mampunya dengan harta, dikasih harta banyak, sedekah dengan hartanya. Tapi kadang-kala Allah juga tahu ada orang itu yang jualan mesti modal habis, dimodali meneh karo kancane habis lagi gitu ya. Dia untungnya tidak terlalu banyak. Allah Maha tahu orang ini memang tidak bakat ini. Tidak bakat duit akeh gitu ya. Ada orang yang tidak bakat duit akeh, Bapak Ibu ya. Karena Allah tahu kalau ini punya uang banyak ya, nanti dia akan berpaling dariku. Makanya Allah jadikan ya biar dia biasa-biasa aja. Ya. Memang Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ya berapa takaran rizki yang Allah berikan kepada kita. Ya, nah itu 10 hal adab dalam bekerja agar pekerjaan kita itu jadi barokah, kata Ibnu Athaillah dalam kitabnya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Kesulitan yang kedua yang disebutkan oleh penulis di sini rahimahullahu taala, al-qusur anil qiyami bihaqqihina. Ya. Kesulitan yang kedua adalah sulitnya seorang suami menegakkan atau memenuhi hak-hak istri. Ini kesulitan pernikahan ya. Was-sabru ala akhlaqihina. Dan sulitnya seorang suami bersabar atas akhlak pasangannya atau istrinya. Ini berlaku bukan hanya suami saja ya. Memang khitabnya di sini untuk suami, tapi sebenarnya untuk keduanya, dari dua arah ya. Jadi kadang-kala istri juga harus memenuhi hak-hak suami, suami memenuhi hak-haknya istri, ya. Begitu juga dalam akhlaknya, ya. Karena menikah itu kan gabungan dari dua kepala, yang mana biasanya kita bisa egois dengan kemauan kita. Setelah menikah, ya kemauannya jadi dua, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Yang biasanya malam-malam nongkrong sama teman-temannya, mulai setelah menikah istrinya tidak mau kalau suaminya nongkrong, yang harus ngalah. Seperti itu ya. Karena ini gabungan dua kepala yang dari kecil orang tuanya sudah beda gitu ya. Karakternya beda. Makanya nanti harus banyak bersabar, dan ini dimasukkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai kesulitan besar ini. Ya. Banyak para istri atau para suami itu yang tidak tahan sama akhlak karakter suaminya. Kok jebule bojoku gini ya? Ya. Dulu pas kenal pertama gak gini, habis nikah kok jadi begini gitu ya. Terus akhirnya menggerutu saja adanya. Padahal itu bagian dari ladang pahalanya seorang istri atau seorang suami terhadap suaminya, terhadap pasangannya. Ya. Makanya hari ini dimuliakan Allah, ya. Seorang yang tidak bertanggung jawab terhadap hak-hak ini nanti akan dituntut Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya. Memang kesulitan yang kedua ini tidak sesulit kesulitan pertama, kata Imam Al-Ghazali. Ya. Kalau suami, hak istri itu ya 5. Hak istri itu ada 5 ya, para suami. Kata para ulama yang pertama, ya sumur, kasur, dapur itu yang pertama. Ya, 3 pertama. Sumur itu ya pakaian, dapur itu makanan, ya kasur itu tempat tinggal. Itu haknya istri, kewajibannya suami. 2 yang terakhir adalah pendidikan dan perhatian. Ya. Jadi banyak diantara para suami atau calon suami yang taunya haknya atau kewajibannya kepada istri hanya nafkah bulanan. Tidak hadirin, ada keempat dan kelima. Perhatian harus diberikan kepada para istri, dan juga pendidikan juga harus diberikan kepada para istri, ya. Kepada para istri, karena nanti mereka yang akan menuntut di hari kiamat, ya, ketika hak-hak itu tidak dipenuhi. Ya. Makanya di sini hadirin dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali bilang begini, wal insanu qad ya'jiz anil qiyam bihaqqi nafsihi wa idza tazawwaja tudha'af alaihi al-haqqu. Ya. Tudha'af alaihi al-haqqu. Ada manusia itu yang hak dirinya sendiri saja kadang-kala dia tidak bisa memenuhi. Terus dia memutuskan untuk nikah. Akhirnya apa? Akhirnya banyak hak-hak yang terabaikan. Haknya dia ngurus dirinya sendiri saja belum bisa, apalagi terus akhirnya dia menikah. Lah makanya di dalam kitab-kitab para ulama disebutkan, ya, sebelum seorang laki-laki itu memutuskan untuk menikah, dia harus selesai dulu dengan urusan dirinya sendiri. Ya.
manistata'a minkumul ba'ah itu, ya, barang siapa di antara kalian yang sudah punya ba'ah. Ba'ah itu kan selesai sama dirinya sendiri, ya. Baik secara ruhiyah itu mental. Jadi mentalnya itu harus dia punya tanggung jawab, ya, dia harus suka berbagi, dia harus seorang yang toleran, ya. Kalau nggak toleran nanti istrinya ngomong apa dia menang sendiri, gitu ya. Dia harus bisa menurunkan ego, terus dia harus sabar, terus dia harus orang yang tunduk sama takdir Allah, ya. Jadi nggak banyak ngerutu nanti setelah nikah. Jadi mentalnya harus selesai dulu, ruhiyah harus selesai, ya. Yang kedua ilmiah. Dia juga harus punya bekal ilmu. Bekal ilmu yang paling penting itu 4. Yang pertama ilmu agama, ilmu basic nih ya, ilmu agama. Yang kedua ilmu komunikasi, komunikasi suami istri nih ya. Suami sama istri itu kan kalau dalam ilmu komunikasi seperti orang Mars dan orang Venus ya. Memang dari dua planet yang berbeda, laki-laki sama perempuan itu. Makanya kadang-kala sering ada miskomunikasi dalam keluarga itu karena apa? Karena tidak pernah belajar ilmu komunikasi, tidak pernah tahu kalau perempuan itu suka ngomong, nggak pernah tahu kalau suami itu, ya, laki-laki itu memang ngirit ngomongnya, Bu, ya. Dengan WA panjang-panjang jawabannya cuman oke, gitu ya, cuman ya itu wajar karena itulah laki-laki, gitu ya. Tingkat kecerdasan linguistiknya tidak lebih cerdas daripada perempuan, ya. Kalau perempuan itu nggak ngomong itu sakit ya, bisa demam karena tidak keluar kosakatanya. Kalau laki-laki memang nggak bisa ngomong banyak-banyak, ya. Perempuan cerewet itu 24.000 kata sehari. Laki-laki cerewet itu hanya 9.000 kata. Laki-laki pendiam itu hanya 6.000 kata sehari. Terus perempuan cerewet itu hanya 16.000 kata. Jadi laki-laki cerewet itu jauh lebih pendiam daripada perempuan pendiam. Ya. Saat cerewet-cerewetnya laki-laki itu masih paling pendiam kalau bersama perempuan yang pendiam, ya. Makanya makanya ilmu komunikasi penting. Kadang-kala bapak-bapak sudah pulang dari kerja, nanti antum yang sudah menikah atau yang hendak menikah, pulang kerja sudah capek, sudah pingin rebahan, istri cerita yang sudah 3 hari lalu diceritakan, ya. Itu bukan karena mereka tahu, mereka sadar ini sudah saya ceritakan. Hanya saja bapak-bapak harus tahu itu cara mereka menghabiskan kuota harian. Karena kuotanya masih banyak, ya. Nah, ini ilmu, namanya ilmu komunikasi. Jadi selain ilmu agama, yang kedua ilmu komunikasi harus dikuasai. Jadi sudah selesai dulu masalah ini. Terus yang ketiga, Pak, ilmu menjaga hubungan orang tua, hubungan dengan orang tua dengan hubungan yang baik, ya. Nah, ini ilmu mantu dan mertua ini juga harus dikuasai, ya. Menjaga hati agar kalau dikomenin sama mertua tidak langsung sakit hati. Mertua itu juga harus belajar, ya, gimana memposisikan diri menjadi menantu, ya. Ini semua harus dipelajari secara ilmu. Terus yang keempat adalah penataan ekonomi, keuangan, ya. Banyak biasanya pasangan muda itu problemnya ya problem ekonomi tadi. Makanya Imam Ghazali taruh di nomor pertama kan. Karena tidak pintar menata keuangan, ya. Jadi serahkan kepada istri perbendaharaannya, ya. Ya sudah nanti yang ngatur istri atau bagaimana dimusyawarahkan dengan cara yang baik, ya. Yang prioritas yang mana dulu ini? Yang prioritas pendidikan dulu atau beli rumah dulu atau apa dulu ini pendidikan untuk anak atau yang lain. Nah, itu bisa dimusyawarahkan dengan ilmiah. Lalu yang harus selesai yang ketiga masalah fisik, hadirin. Selesai dengan diri sendiri itu yang ketiga fisik, ya. Fisik itu ya sebelum menikah dia harus cek dulu, ya. Cek dulu cara dia berpakaian biar apa istrinya nanti nggak risih, ya. Oh, nganggo klambi telung dino kok gak ganti-ganti, ya. Ambune masya Allah gitu ya. Nah, itu harus tahu, ya, cara berpakaian, cara tidur, ya. Kalau misalnya ada penyakit ketika tidur ya segera diobati, ya, atau dimusyawarahkan sejak awal pernikahan. Karena kadang-kala ada orang itu berpisah gara-gara masalah tidur, suaminya ngorok, saya tidak bisa tidur, saya akhirnya milih pisah saja. Padahal masalah sederhana, ada obatnya dan bisa disembuhkan, ya. Bau mulut, ya, bau mulut, terus reproduksi juga harus diperhatikan.
Yang keempat, masalah madiyah, masalah materi. Kalau masalah materi ini para ulama mengatakan tidak harus nikah sama orang kaya. Masalah madiyah itu dikatakan seorang selesai dengan dirinya adalah ketika dia punya komitmen untuk bertanggung jawab dan punya komitmen untuk hidup mandiri, sudah cukup. Karena kalau tidak punya komitmen ya sama saja, hartanya orang tuanya yang dihabiskan. Ya, makanya yang penting ini tanggung jawab, punya komitmen untuk pekerja keras, mandiri. Nah itu sudah cukup untuk masalah materinya. Dan yang kelima ini tidak kalah penting. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi yang pertama tadi mental ya, yang kedua ilmiah, yang ketiga kesehatan fisik, yang keempat madiyah itu materi, yang kelima adalah ijtimaiyah, sosial. Ya, ini juga harus dipersiapkan, harus selesai. Ya, harus selesai. Ya, ini nanti kalau ini selesai, insya Allah hak-hak istri, hak suami akan terpenuhi karena sudah ada persiapan. Sosial itu contohnya apa? Contohnya ilmu seni dalam berinteraksi kepada tetangga. Jangan sampai pasangan baru atau kita berkeluarga nyapa tetangga saja tidak pernah. Ya, akhirnya cuma dirasani sama tetangganya. Ya, karena memang tidak punya ilmu, taunya ya hidup satu rumah tok. Padahal ada tetangga yang harus disapa, harus kadang-kadang dikasih makanan, kadang-kadang dibantu bersihkan tamannya, seperti itu. Ya, lalu apa? Ini penting juga, ilmu sosial itu diantaranya positioning kepada ipar dan mertua. Ini yang tadi kita bahas ya. Ya, jadi kita memposisikan diri sebagai seorang menantu kepada ipar dan mertua. Ya. Terus yang ketiga harus ada visi dakwah. Dalam masalah sosial ini harus ada visi dakwahnya. Ya, jadi keluarga itu punya visi dakwah. Dakwahi tetangga yang belum sholat. Yuk kita bareng-bareng yuk diapi-api dulu, dibaik-baikin dulu. Jadi ada visi dakwahnya. Nah, hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Itu kata para ulama, ketika seorang sudah selesai masalah dia haknya sendiri, ya, masalah menyelesaikan hak pribadinya, maka insya Allah Allah mudahkan dia dalam memenuhi hak-hak orang yang ada di sekitarnya. Termasuk khususnya di dalamnya adalah haknya seorang istri dari suaminya maupun seorang suami dari istrinya. Ya. Di sini beliau memberikan contoh, saya tambah sedikit ya. Yang ketiga gampang. Beliau memberikan contoh begini. Wa hadhihi afatun amah aidon. Kesulitan yang kedua ini kesulitan umum, sering dialami oleh setiap orang, yaitu tidak berhasil memberikan hak kepada pasangannya. Fa in kana duna umumul ula, walaupun kesulitan yang kedua ini tidak terlalu sulit dibandingkan yang pertama. Ya. Terus beliau mengatakan la yuslam minha illa hakimun aqil. Ya. Tidak ada pasangan yang bisa melewati kesulitan ini kecuali yang pertama, seorang suami atau istri yang bijaksana dan berakal. Ya, jadi memang dia ini orangnya ya tadi, dia orang yang sudah selesai sama dirinya sendiri. Ya, kalau sudah selesai sama dirinya sendiri, insya Allah dia akan mudah untuk memberikan hak orang lain. Yang kedua, wa husnul khuluq, yang punya akhlak yang baik. Jadi syarat suami yang dapat melewati ujian ini itu, ya, dia harus orang yang bijaksana, yang punya akhlak yang baik. Basiru bi'adatin nisa, ya, dia mengetahui kebiasaan-kebiasaan wanita. Jadi tadi ilmu komunikasi dia sudah menguasai. Soburun ala lisanihinna, dia sabar terhadap perkataan istrinya atau perkataan suaminya. Ya, waqafin an ittiba'i syahwatihinna wa harisun alal wafa bihaqqihinna. Dia bertekad untuk memenuhi, harus ada tekad dulu untuk memenuhi hak-hak pasangannya. Terus beliau mengatakan gini, ya, adapun orang atau suami atau istri yang gagal melewati ini adalah yang punya sifat-sifat berikut. Yang pertama safah. Safah itu bodoh. Bodoh itu artinya emang nggak mempersiapkan diri untuk pernikahannya. Ini biasanya hak-haknya nanti tidak terpenuhi. Yang kedua, Pak, al-fadhadah, suami yang kasar. Ya, atau istri yang kejam. Ya. Beberapa waktu lalu kita sebutkan ya, ada istri-istri yang kejam.
gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan ada juga suami yang kejam. Suami kalau sudah mulai main tangan itu sudah suami yang memang tidak ada komitmen untuk baik, hadirin. Ya, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hiddah, ya, pasangan yang egois itu juga tidak mungkin bisa melewati kesulitan yang kedua ini. Toys itu sombong, ya, senang menang sendiri, ya, wasu'ul khuluq, akhlaknya tidak baik, ya, itu juga diwanti-wanti oleh para ulama termasuk Imam Al-Ghazali ini untuk meninggalkannya. Lalu yang terakhir, kesulitan yang ketiga, dan ini lebih rendah daripada yang pertama dan kedua, kata Imam Al-Ghazali, ayyakunal ahlu wal waladu syaghilan lahu anillah wa jadhiban lahu ila talabid dunya. Ya, kesulitan yang ketiga adalah anak dan istri biasanya menyibukkan diri kita dari mengingat Allah dan menjerumuskan kita kepada kesibukan mencari dunia. Ya, jadi ujiannya para ayah, para suami itu anak dan istri, ya. Lah, makanya Allah sampai mengingatkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anak kalian dan harta kalian itu menyibukkan kalian dari mengingat Allah, ya. Nah, kata para ulama tafsir, menyibukkan, melupakan kita dari mengingat Allah itu apa saja? Akhirnya jadi lupa bersyukur, ya. Lupa bersyukur bahwa anak dan istri ini adalah pemberian Allah, ya. Akhirnya apa? Malah melupakan Allah. Yang kedua, lupa, kata Imam Al-Qurtubi, lupa mengerjakan amalan-amalan ketaatan, Ibu. Ya. Jadi yang wajib-wajib malah ditinggalkan, tidak pernah ngerjakan yang sunnah, sudah kebelet ingin ketemu sama anaknya, sudah kangen sama istrinya, akhirnya yang sunnah-sunnah malah ditinggalkan. Yang ketiga, kata Imam Ad-Dhahhak, ya, biasanya yang akhirnya dilupakan karena kesenangannya kepada anak istri itu apa? Sholat berjamaah 5 waktu. Itu sering sekali terjadi kepada para suami, ya, karena ketemu sama anak dan istrinya, sholat 5 waktunya malah keteteran, ya. Dan yang juga diingatkan para ulama adalah, ya, biasanya kalau sudah asik sama anak istri, sama keluarga, melupakan seseorang dari baca Al-Quran, ya. Ini muhasabah untuk kita semua, berapa hari, berapa ayat porsi kita membaca Al-Quran dalam sehari. Challenge-nya itu untuk para suami dan para istri. Dulu sebelum nikah baca Al-Qurannya bisa banyak, setelah nikah bisa sebanyak dulu ketika sebelum nikah enggak. Seperti itu, ya. Baik, itu hal-hal yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, 3 kesulitan utama yang harus diwanti-wanti, yang menjadikan kita memikir kira-kira kalau kita nanti menikah 3 hal ini bisa kita lalui tidak. Lah, yang sudah menikah sebagai bahan untuk muhasabah, 3 hal ini mari kita selesaikan dengan solusi-solusi yang diberikan para ulama, ya. Jadi para ulama mengatakan, yang terakhir ini ingin saya sampaikan, bahwa motivasi kita untuk bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah ketika kita menyibukkan diri kita untuk mengingat Allah, dan jangan sampai keluarga kita itu justru menjadikan kita lupa sama Allah. Karena ayat tentang kesibukan kita kepada anak dan istri itu disandingkan dengan ayat wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Jadi mudahnya kita lalai sibuk dengan anak dan istri itu ternyata berbanding lurus dengan akhir kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa mengingat Allah gara-gara kesibukan kita mengurus anak dan istri, itu ternyata berbanding lurus dengan akhir cerita kehidupan kita sebelum kita meninggal. Makanya motivasi untuk husnul khotimah itu salah satunya adalah jangan sampai keluarga kita itu menjadi sebab kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 hal yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Semoga memotivasi kita untuk terus berbenah, memperbaiki keluarga kita, menjadikan keluarga kita keluarga yang berilmu, keluarga yang mendasari semua tindak tanduk, perilaku dan tindakannya di dalam kehidupan berumah tangganya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan para
para ulama. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saya cukupkan, saya kembalikan kepada Ustaz Ahsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan sebenarnya. Iya. Berapa ya? Ini mungkin juga banyak yang menjadi mengalami, saya kira mungkin bisa seperti terkait dengan jualan tadi disinggung tentang bagaimana penjualan yang baik ya. Ini ada pertanyaan. Saya dulu sebelum hijrah, tapi sekarang sudah hijrah, jualan di sebuah pasar di Solo. Secara tidak langsung berbohong. Contohnya ketika baju ditawar 100.000, saya jawab, maaf tadi sudah ada yang nawar 110. Nah itu ujungnya bagaimana? Soalnya banyak macam. Kemudian dia sering bilang ini bikinan sendiri, padahal dia tidak bikin sendiri, tapi sudah sama gitu ya. Kemudian orang lain yang buat, dia kasih merek nama sendiri. Nah itu dimaksudkan untuk meyakinkan pembeli. Gimana Ustaz? Iya. Dalam urusan-urusan kesalahan atau dosa yang kita lakukan berkaitan dengan Allah, maka cukup dengan bertobat kepada Allah, dengan meyakini Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dalam urusan-urusan yang kaitannya dengan manusia, maka tugasnya dua. Selain bertobat, yang kedua harus menyelesaikan urusan itu dengan manusia yang pernah kita bersengketa dengannya. Lah kalau ternyata kita tidak mampu, bagaimana Ustaz? Pembelinya dulu saya nggak kenal, saya tidak bisa minta maaf sama dia, saya tidak bisa mengembalikan uangnya. Maka pertama yang harus ditempuh, pertama apa? Pertama berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan dengan orang ini lagi. Yang kedua, kalau tidak bisa ditempuh juga, yang penting kita sudah bertobat. Kalau itu urusannya uang atau harta, maka kita berusaha untuk menyedekahkan harta tersebut atas nama orang tersebut. Nah, sehingga urusan manusia dan urusan Allahnya sudah selesai. Seperti itu yang dapat kita tempuh menurut penjelasan para ulama. Tinggal urusannya sama Allah saja apa sama manusia juga. Kalau sama manusia berarti dia masih punya kewajiban untuk mencari kehalalan dari benda tersebut. Imma minta maaf, mengembalikan barangnya, atau menjelaskan, dulu saya belum paham ilmu saya ini, meminta maaf seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Cukup ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.